Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. فيا أحبب الله وأحبب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla malam hari ini kita dipertemukan untuk melanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu sharaf melalui kitab yang berjudul Al-Bidayah fi Ilmi Sharaf. Sekarang kita akan masuk pada bab ketiga yaitu tentang jamid dan mutasarrif. Ya, lagi-lagi pembahasan kita kali ini berkenaan dengan fiil dan juga nantinya berkenaan dengan isim. Jadi ada isim yang jamid, ada fiil yang jamid. Kemudian kalau di sana ada fiil yang mutasarrif, maka ada isim yang mutasarrif pula. Nah, di dalam bab ketiga ini terdapat dua pembahasan, ya jelas ya. Pembahasan pertama adalah fiil jamid dan mutasarrif. Nah, terkait fiil jamid dan mutasarrif, ada 6 ketentuan yang harus kita ketahui dan kita betul-betul pahami. Ketentuan yang pertama, ad-dhabitu al-awwal, 6, adalah definisi dari fiil jamid itu sendiri. Apa makna dari fiil jamid? Ya, fiil jamid memiliki ta'rif alladhi yalzamu suratan wahidatan. Ya, yalzamu. Nah, ya. Yalzamu suratan wahidatan. La yufarikuha. Fiil jamid merupakan fiil yang mengharuskan pada satu bentuk saja, la yufarikuha, di mana fiil tersebut ya tidak mengubah bentuk tersebut. Nah, ya, tidak bisa apa mengubah bentuk tersebut, bentuk yang sudah ditetapkan padanya. Ya, jadi domir ha yang ada di sini kembalinya kemana? Ke surah. Nah, ya. Maksudnya apa? Tidak bisa mengubah, tidak bisa mengubahnya. Karena dia datang hanya pada satu bentuk saja, teman-teman semua. Inilah yang disebut dengan apa? Fiil, fiil jamid. Ya, yang menetapi satu bentuk. Ya, tidak ada bentuk lainnya. Nah, di ketentuan yang kedua, kita akan tahu di sini, ya, kita akan tahu di sini ada fiil jamid yang dia mengharuskan pada bentuk madi saja. Jadi nggak bisa ditasrif berubah ke mudhari, nggak bisa. Jadi memang dia hanya ada satu bentuk yaitu bentuk madi saja. Nah, ya, allati talzamu suratal madi. Nah, ya, al-af'alu al-jamidatu allati talzamu suratal madi. Contohnya di sini ada laisa, kemudian ada apa? Madama. Nah, ya. Kita tahu laisa adalah saudaranya
kana. Ya. Nah, dan dia apa? Fiil. Walaupun diperdebatkan ya, apakah laisa ini fiil atau huruf begitu atau isim. Nah, ini pembahasannya ada di kitab Qatrun Nada ya. Nah, akan tetapi jumhur menghukuminya laisa adalah fiil. Apa dalilnya laisa itu fiil? Karena dia bisa menerima tak taknis. Ya, yang kita tahu tak taknis menjadi salah satu dari tanda-tanda fiil. Nah, karena laisa bisa menerima tak taknis, ya terhukumilah laisa menjadi fiil. Dan hanya ada satu bentuk saja, yaitu laisa. Dan laisa adalah bentuk fiil madi. Dari mana taunya? Karena dia bisa bersambung dengan tak taknis. Fiil yang bersambung dengan tak taknis, maksudnya tak taknis ada di akhirnya, hanya hanya fiil madi. Begitu ya teman-teman semua. Laisa ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, ya. Kemudian ada apa lagi? Madama. Ya. Ada apa? Madama. Damanya nih. Nah, ya. Karena ma-nya di situ ma masdariyah. Ini ada di pembahasan ilmu nahwu. Intinya kita dikenalkan di sini bahwasanya mereka termasuk fiil jamid. Berikutnya yang kedua. Yang kedua ada karoba. Nah, dia termasuk fiil-fiil mukorobah. Nah, fiil mukorobah maksudnya apa? Fiil yang memiliki arti dekat. Memiliki arti apa? Arti dekat. Nah, ya. Seringnya dia diterjemahkan apa? Hampir. Nah, jadi bahasa Arabnya hampir ya kita bisa gunakan karoba ini. Ya, karoba. Diterjemahkannya apa? Hampir. Contohnya, Zaid hampir berdiri. Zaid hampir berdiri. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Karoba Zaidu Iman. Karoba Zaidun. Tanwin. Yakumu. Oh, fi'il lagi ya, Ustaz. Iya, betul. Yakumu di sini jumlah. Ya, jumlah fiil fa'il. Ya, dia berada pada mahal sebagai apa? Khobar untuk si karoba ini. Nah, ya. Baik. Pada intinya karoba tidak memiliki tasrifan lain, ya. Ya, dia nggak punya bentuk mudhari, nggak punya masdar, nggak punya fa'il, ya. Nah, berikutnya yang ketiga ada asa, ada haro, ada ikhlaulaqa. Yang ketiganya ini termasuk af'alir roja, ya. Af'ali ar-roja, yaitu fiil-fiil yang memiliki arti harapan. Nah, ya. Nah, artinya apa? Berarti kalau ingin kita terjemahkan asah, hara dan ikhlaulaqa, semoga. Ya, semoga itu kan maknanya taroji. Taroji itu apa? Berharap. Ya, berharap itu apa? Roja, harapan. Begitu. Contohnya, eh, asallahu an yu'tiyalana al-fursah
lidzahabi ila Makkah. Naam ya, lil umrah wal hajj. Contohnya itu apa? Siapa yang bisa menerjemahkan kalimat tadi? Asallahu an yu'tiyalana al-fursata lidzahabi ila Makkah lil umrah wal hajj. Yang tahu artinya aminin, amin gitu. Ya. Amin. Amin. Allah memberikan kesempatan untuk pergi umroh dan haji. Untuk pergi umroh dan haji. Nah, ya, lana kepada kita. Baik. Kalau di dalam Al-Qur'an itu juga ada. Fa asallahu ayyatiya bil fathi. Itu di surat apa itu? Di surat Al-Maidah kalau tidak salah. Ya. Nah, jadi asa itu semoga atau bisa juga diterjemahkan boleh jadi asa di sini ya. Kayak di surah Al-Baqarah ayat 216, fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Begitu. Nah, bisa apa? Semoga, bisa juga boleh jadi. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal, dia termasuk apa namanya? Af'alur raja. Nah, ya. Berikutnya ada akhwadha, ada ansya'a, ada syara'a. Nah, ini ketiganya termasuk af'alus syuru'. Ya. Dan dia hanya ada bentuk madi saja. Nah, ya. Nah, yang bermakna apa? Memulai. Oke, Segera. kalau kita ya bersegera memulai. Nah, ya. Saya sering jumpa akhoza ya. Nah, saya sering jumpa akhoza ketika baca kitab Syarah Jurumiyah tuh. Nah, ya. Contohnya Syarah Jurumiyah Tuffah Usobiyah. Penulis itu selalu bilang akhoza yatakallamu. Nah, itu jangan disalahkan. Habis fi'il madi ada fi'il mudhari tanpa adanya an. Nah, akhoza yatakallamu. Nah, yang ngaji Tuffah Usobiyah kalau nggak salah ada nih beberapa peserta. Ya, nah itu sering. Lihat, artinya apa? Iya, penulis mulai apa? Berbicara tentang apa gitu. Nah, ya. Akhoza, akhoza. Nah, ya. Atau yang lain. Ada ansya'a di sini ya. Nah, ada syara'a juga. Dan dia pakainya bentuk fi'il madi. Jadi ketika kita maknai akhoza sebagai af'alus syuru', maka jangan kita datangkan bentuk mudhari'nya akhoza ya'khuzu. Gitu ya. Beda lagi nanti kalau kita ingin maksudkan dia bukan fi'il syuru' ya. Nah, apakah selain ketiga ini ada lagi yang termasuk af'alus syuru'? Ada nggak? Ada. Ya, ada selain dari tiga ini yang termasuk apa? Af'alus syuru' dan dia juga termasuk fi'il jamid. Ya, ansya'a, akhoza. Nah, apa? Taufiqo. Yes. Nah, taufiqo. Nah, kemudian ada apa lagi? Aliqo. Ini taufiqo itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di surat Toha ya, kalau tidak salah. Bunyi ayatnya wa taufiqo yakhsifani alaihima min warakil jannah. Coba ada yang tahu nggak ayat berapa itu? Surat Toha. Kalau nggak salah surat Toha ya. Nah, wa taufiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah
Dan mulailah keduanya yakhsifani. Yakhsifani itu fi'il mudhari itu, ya. Keduanya menutupinya apa? Min warakil jannah, dengan apa? Dedaunan yang ada di surga. Begitu. Berikutnya ada af'alul madh. Nah, ya. Ada apa namanya? Af'alu madh wadzam. Fiil-fiil yang dimaknai sebagai pujian maupun celaan. Madah artinya apa? Pujian, zam artinya celaan. Nah, di sini ada berapa nih? Ada ni'ma, ada bi'sa, ada habbaza, adalah habbaza. Ya. Nah, ni'ma dan ini sa'a ya. Nah, ni'ma dan habbaza, saya biruin. Ni'ma dan habbaza ini apa? Untuk madah, pujian. Artinya apa? Terjemahnya sebaik-baiknya. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqah. Nah, itu contohnya. Nah, ya, sebaik-baiknya. Kemudian kalau bi'sa, bi'sa ini langsung sepaket 3 nih. Ada apa? Ada bi'sa, adalah habbasa, ada sa'a. Ini untuk zam, celaan. Ya. Artinya apa? Sejelek-jeleknya. Contohnya apa di dalam Al-Quran bi'sa? Bi'sa lismul fusuku ba'dal iman. Ya. Di surat apa itu? Al-Hujurat. Bi'sa lismul. Seburuk-buruknya nama. Sejelek-jeleknya isim. Ya, nama maksudnya. Taib. Nah, inilah fiil-fiil jamid yang bentuknya madi. Kemudian yang keenam ada af'alu al-istisna. Nah, fiil-fiil istisna yang bermakna apa? Pengecualian. Ma khala, ma ada, ma hasya. Ini semuanya dalam bentuk seperti itu dan dia jamin. Ya, memang kita tahu khala ada hasya bisa dimaknai jer. Ya, kita tahunya dari mana? Ya dari mustasnanya, isim yang terletak setelah mereka bertiga ini. Ya, kalau kita maknai ma khala ma ada ma hasya ini adalah fiil, berarti apa? Isim yang terletak setelah merekanya nasab, mansub, begitu ya. Yang ketujuh ada fi'ala at-ta'ajjub. Nah, ini fi'il apa? Fi'il ta'ajjub. Ya, fi'il ta'ajjub. Di sini ada apa? Ada wazannya ma af'alahu, manya ma ta'ajjubiyah. Kemudian wa af'il bihi. Baik. Nah, semuanya apa? Jamid. Ketentuan yang ketiga tentu adalah al-af'al al-jamidah allati talzamu surat al-amr. Oke. Yang bentuknya apa? Amr. Nah, di sini ada hab. Ada apa? Ada hab, tapi hab yang bermakna zun. Ya. Apa artinya? Ini amr ya, zunna. Artinya apa? Anggaplah. Ya. Ya. Nah, ya. Berbeda fiil amr. Jadi fiil amr yang bermakna anggaplah atau zun di sini, dia tidak punya apa? Bentuk mudhari. Nah, ya. Tetapi kalau ya, kalau hab memiliki makna hadiah, ya, hab hadiahilah begitu. Itu dia punya bentuk fiil apa namanya? Madi dan mudhari'nya. Ininya tasrifannya wahaba yahabu. Nah, ketika wahaba yahabu ini kan artinya apa? Hadiah, dan dia punya bentuk madi dan mudhari'. Maka ini nanti fi'il amrnya bukan yang dimaksudkan di sini, karena nanti maknanya bukan zun. Ya. Nah,
Begitu pula ada hab yang memiliki makna takut atau segan. Ya, dia juga punya bentuk eh, madi dan mudhoreknya. Haba, ini bentuk fil madinya. Haba, eh, yahabu. Nah, ya. Haba, yahabu, hab. Begitu. Nah, maka tidak masuk pada pembahasan hab bimakna zunnah. Ya, sampai sini bisa difahami? Intinya hab di sini dimaknai sebagai fi'il jamid kalau dia maknanya zunnah, anggaplah. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Ghulayain dalam kitab Jami'ud Durus. Ya, nah. Berikutnya, ta'allama. Ta'allama bimana i'lam. Ayo. Kok ta'allama, afwan. Ta'allam. Ta'allam bimana i'lam, ketahuilah. Maka dia apa? Tidak memiliki bentuk yang lain. Maksudnya nggak punya madi, nggak punya mudhoreknya. Nah gitu. Ya. Walaupun terkadang, ini saya katakan terkadang, ya. Fi'il amr ta'alam dari kata ta'allama ya ta'allamu juga dimaknai sebagai apa? I'lam maknanya, ketahuilah. Gitu, ya. Atau malah sebaliknya, i'lam yang dimaknai ta'allam. Itu tuh sah-sah saja. Sering kita dapati kalau baca apa? Kitab-kitab syarah ulama terhadap suatu matan, begitu ya. Apalagi matan-matan yang dibuka dengan apa? Kalimat i'lam, i'lam, i'lam. Nah, maknanya apa? Ta'allam, pelajarilah. Gitu. Begitupun ta'allam, ta'allam di mana i'lam juga ada, ya. Berarti ta'allam di situ termasuk fi'il jamin. Pertanyaannya, apakah selain dari dua ini ada lagi ya yang termasuk fi'il jamid datang dalam bentuk amr? Ada? Ada. Ya, ada. Contohnya apa? Kalau yang ngaji durusul lughah, dapat tuh. Yaitu apa? Ha, Hati. hati. Ya, hati. Kemudian apa lagi? Ta'al. Ya, ta'al. Nah, ya, ta'al bimakna akbil. Hati bimakna a'tini, berikan kepadaku atau berikan hati itu ya. Ta'al akbil, datanglah. Sebagian kalau kita telaah kitab nahwu, mereka ini masuk ke dalam tataran atau pembahasan apa? Isim fi'il. Nah, apalagi kalau kita lihat kitab Mutamimah itu ya di pembahasan di ujung itu isim fi'il. Ya. Memang model, tahu nggak kenapa dia isim fi'il? Ya karena memang ada satu bentuk doang, itu aja. Gitu. Nah, dan ada beberapa argumentasi-argumentasi lain. Kenapa kata-kata hati, ta'al, hab dimaknai isim fi'il di kitab-kitab nahwu? Ala kulihal demikian, kita lihat langsung ke dobit yang keempat. Ad-dobitu ar-rabi'. Yaitu apa? Al-af'alu al-jamidah allati talzamu surat al-mudhari. Nah, sekarang adalah fi'il jamid yang dia datang dalam bentuk mudhari, ya. Yang hanya ada mengharuskan bentuknya itu hanya bentuk apa? Mudhari. Hanya ada berapa di sini? Hanya ada dua, ya. Beliau taruh di sini dua, yaswa dan apa di situ tuh? Yahid, ya. Nah, yahid. Haknya sukun ini, ya. Yahitu. Yaswa sama apa? Yahitu. Yahitu artinya apa? Hmm? Berteriak-teriak. Yasihu atau yadiju. Bimakna yadiju. Nah, berteriak-teriak. Ya, kita lihat di sini catatan. Nah, kalau yaswa itu
semakna dengan fiil yusawi. Apa berarti artinya yaswa? Setara. Setara, sama ya. Nah, ini juga. Kayak yang kedua tadi yaitu doja wa ajlaba. Doja berisik ya. Nah, lanjut tobit yang kelima yaitu fiil mutasarrif ya. Udah jelas kebalikannya ya. Kalau tadi allazi yalzamu surah wahidah. Nah, kalau sekarang tinggal menambahkan la-nya saja. La yalzamu suratan wahidatan. Ya, yang tidak mengharuskan pada satu bentuknya. Enggak. Jadi dia bisa apa? Berubah. Inilah yang dimaksud fi'il fi'il mutasarrif. Ya, yaitu fi'il yang tidak menetapi satu bentuk. Ya, dalam arti dia memiliki bentuk lain. Ya, bisa berubah. Dan dia terbagi menjadi dua jenis. Perhatikan. Nah, di ketentuan yang keenam ini perihal fi'il mutasarrif ya. Yanqasimu al-fi'lu al-mutasarrifu ila qismain. Dia terbagi menjadi dua pembagian fi'il mutasarrif di sini. Yang pertama adalah mutasarrif tam namanya. Ya, atau di sini apa? Tamut tasarruf. Tamut tasarruf sama saja dengan istilah fi'il mutasarrif tam. Yang mutasarrifnya sempurna. Sempurna apa? Berarti seluruh tasrifannya ada. Gitu. Seluruh tasrifannya apa? Ada. Maka dia tergolong fi'il mutasarrif tam. Nah, lihat di sini al-awwalu. Coba dibaca, silakan. Bismillah. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala. Al-awwalu tammu at-tasarrufi wa huwa alladhi ya'ti minhu al-madi wal-mudari'u wal-amru nahwu hafiza yahfazu ihfaz. Athani naqisu Cukup, tasarrufi. cukup, 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 cukup. Yang tam tasrif aja dulu. Nah, di sini tam mutasarruf ya, yaitu fi'il mutasarrif tam. Yaitu apa? Dia yang datang darinya ada bentuk mudhari, ada bentuk madi, ada bentuk amr. Ya, contoh ada hafidha yahfadhu ihfadz. Intinya terpenuhi seluruh kelompok katanya ketika mentasrif ya. Hafidha yahfadhu ihfadz fahuwa hafizun. Nam ya, la tahfadz begitu dan seterusnya. Sedangkan yang kedua ada nakisu at-tasarruf. Dikenal juga dengan mutasarrif nakis. Berarti nggak full. Gitu ya. Nah, tapi di sini didefinisikannya lebih sempit ya teman-teman. Kapan fiil mutasarrif tam itu bisa dikatakan fiil mutasarrif tam? Nah, jadi persyaratan persyaratan asalnya itu yang penting terpenuhi bentuk madi, mudhari dan amarnya maka tergolong sudah dia sebagai fiil mutasarrif tam. Hatta sekalipun nggak ada bentuk-bentuk lainnya, intinya terpenuhi tiga bentuk ini sudah langsung tergolong sebagai apa? Fiil mutasarrif tam. Jadi itu penjelasan saya tadi di awal. Apalagi kalau yang tasrifannya penuh. Ada isim fa'ilnya, ada isim maf'ulnya, ada isim masdarnya. Begitu. Ada isim alatnya, ada isim makannya. Udah jelas. Itu tam banget ya. Nah, tapi intinya kalau misalkan nggak full, dia bisa dikatakan fiil mutasarrif tam. Kalau apa? Iya, tiga bentuk ini terpenuhi, yaitu bentuk madi, bentuk mudhari, bentuk amr. Makanya, kana yakunu bisa masuk ke fiil mutasarrif tam nggak? Ayo, Bisa. bisa. Kenapa? Padahal dia Ada nggak full amr. kan? Padahal dia nggak full kan tasrifannya. Isim Ada amr. alatnya apa? Isim alatnya kana yakunu. Tak ada ya? Nggak Nah, ada. atau isim makannya kana yakunu. Taib. Nah, dia termasuk fiil mutasarrif tam karena terpenuhi tiga. Apa bentuk madinya kana? Ya kana. Apa bentuk mudorenya kana? Ya kun. Yakunu. Apa bentuk amarnya kana yakunu? Kun. Kun. Iya, barakallahu fiik. Nah, ya. Berikutnya.
Asani, nakisu at-tasarruf. Nah, ini yang disebut dengan mutasarrif nakis, kurang atau tidak sempurna. Wa huwa ma ya'ti minhu al-madi al-mudhari. Nah, kalau nggak ada amarnya, tidak terpenuhi si amr ini, ya udah langsung masuk ke mutasarrif nah nakis. Kita lihat contohnya nih, mutasarrif nakis. Nah, ya teman-temannya kana ya. Tapi nggak semua, hanya mazala, mabariha, mafatia, manfakkan. Ya, maknya kita kesampingkan, itu maknya manafiyah. Fiilnya itu adalah zala, bariha, fatia, sama in, fakka. Begitu. Ya. Ada lagi nanti, ada kada, ada ausyaka, min af'alil muqarrabah. Ya, artinya sama-sama hampir juga. Baik, kemudian oke. Nah, ya. Oke, yang taufiqo ja'ala min af'ali syuru', berarti taufiqo ini masuk ke mana? Fi'il mutasarrif, ya. Afwan kalau tadi saya juga ikutkan dia ke fi'il eh, jamid. Nah, tidak ya. Saya mengikutkan dia tadi itu di rangkaian af'alul muqarabah. Taib. Nah, di sini beliau jelaskan bahwasanya taufiqo memang termasuk af'alul muqarabah, afwan ya. Ke af'alul syuru', nah ya, yang contohnya tadi saya contohkan wa taufiqo yakhsifani alaihima, na'am, alaihima min warakil jannah. Nah, ya. Nah, ternyata dia punya apa namanya bentuk mudhari, berarti dia tidak apa namanya tidak jamid ya, melainkan apa mutasarrif. Tapi mutasarrifnya nakis karena tidak punya bentuk tidak punya bentuk amr. Nah, ya. Di sini juga ada ja'ala, kada, ausyaka. Baik, ya. Zala fi'il mudhari'nya apa? Ini kita datangkan mudhari'nya. Zala ya Yazulu. za bukan ya Yazal. zulu, ya zalu. Hmm. Bariha, bariha mudhari'nya apa? Ya, ya brohu, bariha ya brohu. Fa'ila yaf'alu gitu, ya. Kemudian fati'a yaf, yaf apa? Tahu. Iya betul, yaftahu. Fakka apa nih? Fakka yan fakku. Nah, yan fakku. Kada sekarang kada yaka yakadul, Kadu. ada di Quran ada kan yakadu? Ada Baqarah. Yakadul barku yakhtafu absarahu. Nah, itu bentuk mudhoreknya. Kalau bentuk madinya ada juga di Quran kan? Apa? Wa makadu yaf'alun. Ya, wa makadu yaf'alun. Fadajahuha wa makadu yaf'alun. Taib. Au syakka mudhoreknya apa? Yu Syakku. yushiku. Au syakka yushiku. Aujaba yujibu, mewajibkan. Nah, seperti itu. Wazannya sama maksudnya. Lanjut. Ya. Ada taufiqa, ada ja'ala. Nah, ya. Atau ma ya'ti minhu al-amr wal mudhari' faqat. Oke. Jadi ada fi'il mutasarrif nakis, dia punya amr tapi nggak punya madi. Ya, melainkan dia punya mudhari'. Jadi amr mudhari' saja. Ada seperti apa? Zar. Zar nih amr. Bentuk mudhari'nya apa? Yadharu.
Oke. Kemudian ada da. Bentuk mudhari'nya apa? Ya da'u. Dia nggak punya bentuk madi. Berarti dia apa? Mutasarrif nakis. Apa artinya da? Biarin aja. Begitu ya. Da'ni, biarin aku. Gitu ya. Nah, tinggalin aku. Nah, itu bahasa Indonesianya. Terjemah. Baik. Nah, inilah fi'il jamid dan mutasarrif. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ini hanya satu halaman saja. Ustaz mau Al-ismu nanya, al-jamid. Ada 3 ketentuan. Kenapa? mau bertanya Ustaz. Iya, kenapa? Da tadi yang dalam hadis da ma yaribuk itu termasuk da itu atau bukan? Iya, nah. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Iya. Kemudian al-ismu al-jamid. Sekarang kita masuk ke isim jamid dan mutasarrif. Al-ismu al-jamid huwa alladhi lam yu'khadh min ghairihi wa dala ala hadatsin aw ma'na duna mulahadha sifatin. Ya, isim jamid itu adalah isim yang tidak diambil dari selainnya. Ya, berarti isim jamid ya, emang datangnya emang kayak gitu. Wa dala ala hadas, dan dia menunjukkan atas suatu kejadian atau menunjukkan makna. Nah, tanpa apa? Mulahadha sifah. Apa makna mulahadha sifah, teman-teman? Ya, tanpa ada catatan sifat begitu ya. Ketentuan yang kedua, yanqasimu al-ismu al-jamid ila qismain. Oke. Isim jamid ini ada dua. Ada zat, ada makna. Nah, ya. Silakan dibaca dulu. Langsung dua-duanya ya. Baik, Ustaz. Yanqasimul ismu al-jamidu ila qismain. Ismu dzatin huwa ismun li syai'in syakhisun amamana. Nahwu farasa farasun syajaratun. Ismu makna huwa ismun li syai'in yu'lamu bil qalbi. Nahwu nasrun fahmun. Terjemahkan. Isim zat adalah isim untuk sesuatu, untuk suatu, untuk seseorang ya Ustaz, yang ada di depan kita. Syakhis. Syakhis. Apa makna syakhis? Bukan syakhsun ya. Syakhsun orang. Syakhis. Benda Ustaz. Hmm? Iya, betul sekali. Ya. Benda yang berada di Syakhisun. hadapan kita. Contohnya Sesuatu ya. Nah, betul-betul ada fisiknya begitu. Contohnya seperti faros, syajarah, begitu kan. Fisiknya kan terlihat dan itulah yang dimaksud dengan zatnya. Nah, syajarah. Maka ini isim zat ini dia apa? Bisa juga dinamai apa? Isim ain. Ini seperti yang pernah saya singgung ketika membahas apa? Wazan isim. Masih ingat nggak? Ya, semua wazan isim baik yang sulasi mujarrad, rubai dan khumasi atau ada yang mazid-mazidnya itu kan berlaku juga untuk isim zat. Nah, ya. Kemudian berikutnya isim makna. Nah, isim makna ya suatu apa namanya? Nama lisyai'in kepada sesuatu yu'lamu bil qalbi yang diketahui dengan apa? Dengan hati. Nah, ya. Contohnya nasr. Ya. Nah, fahmun, pemahaman, nasrun, pertolongan. Ya. Nah, terkait isim zat saya berikan catatan juga. Itu bukan hanya yang terlihat saja ya. Tidak, tapi ada juga yang tidak terlihat bukan dimaknai, tapi dia apa? Termasuk isim zat juga. Contohnya apa? Yang nggak terlihat oleh kita tapi bisa kita rasakan dengan panca indera. Nah, gitu. Angin. Nah, dia termasuk isim zat atau makna? Bahasa Arabnya angin apa?
Hawa. Rih. Ha? Rihun. Rihun. Ya. Rihun. Baik. Rihun. Dia termasuk isim zat atau isim makna? Zat. Isim zat. Kenapa? Karena panca indera kita bisa merasakannya. Begitu. Ya. Lanjut, isim makna. Contohnya ada nasrun, ada fahmun. Nah, inilah isim apa? Isim jamid. Nah, isim makna ini juga bisa dikatakan sebagai apa? Masdar. Bisa juga dinamai isim apa? Isim masdar. Ya. Jadi maksud masdar di sini, perhatikan teman-teman. Maksud masdar di sini yaitu isim yang menunjukkan arti kejadian atau perbuatan yang tentunya tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Jadi masdar itu merupakan kata dasar bagi kata yang lain. Ya. Nah, nanti pembahasan masdar beda lagi. Ya, setelah ini pembahasannya itu ada isim marroh, ya. Nah, ada masdar mim, ya. Ada masdar sinai, begitu. Baik. Ya. Ada masdar atau isim hay'ah, ada isim masdar itu sendiri. Baik. Kita lihat di sini dobit yang ketiga, isim mustaq. Nah, isim mutasarrif itu adalah isim mustaq. Jadi tidak usah bingung. Ya, isim mutasarrif apa? Ya, isim mustaq. Isim mustaq berarti yang apa? Ma'ukhidha min ghairihi, yang diambil dari selainnya. Berarti dia dibentuk dari apa? Kata asal. Wadalla ala zatin wa sifatin, ya. Dan dia bisa menunjukkan kepada zat, bisa. Juga bisa menunjukkan kepada sifat, bisa juga. Wa yustaqqu min ismil ma'na. Ya. Wa yandaru istiqaquhu minal asma'i al mahsusah. Ya. Nah,